And hai, balik lagi sama gue, Boy Krisna, dan selamat datang di channel ini. Oke, di video kali ini adalah gue masih melanjutkan mengenai video gue sebelumnya yang gimana caranya bikin video menggunakan smartphone. Nah, yang video sebelumnya itu adalah mengenai hardware-hardwarenya. Jadi kayak hardware yang apa aja sih yang gue pakai buat bikin video. Nah, untuk di video ini adalah dimana di sini gue akan bahas mengenai softwarenya. Nah, untuk software sendiri itu nggak kalah penting untuk kita menghasilkan video yang bagus. Oke, di sini gue bakalan kasih ke kalian beberapa software yang gue pakai untuk ngedit video, untuk bagian video, kemudian audio, dan itu bisa bikin video yang kalian bikin itu bisa jadi lebih bagus. Oke, mari kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, hal yang pertama yang akan gue bahas adalah software editing video terbaik menurut gue yang sekarang gue pakai juga, yang menurut gue udah nggak ada apa ya tandingannya. Bukan nggak ada tandingannya sih, lebih banget kayaknya kayak terlalu berlebihan, tapi yang sekarang gue bisa kuasai dan bisa menghasilkan kualitas video yang lumayan bagus. Oke, di sini gue pakai untuk ngedit video. Pertama adalah Adobe Premiere Pro. Nah, di sini untuk Adobe Premiere Pro itu jadi kayak primary software editing gue. Jadi kayak segala sesuatu yang gue edit video apapun itu pertama harus lewat Premiere Pro. Jadi kayak mulai cutting, terus ngasih efek segala macam itu lewat Premiere Pro. Oke, kalau menurut gue sendiri dari Premiere Pro sendiri itu sudah bisa menghasilkan kualitas video yang luar biasa. Itu tergantung juga dari imajinasi kalian, nanti videonya mau kalian bikin konsepnya kayak gimana, itu juga tergantung dari kalian juga. Oke, yang kedua adalah Adobe After Effects. Oke, kedengarannya kayak yang udah pro banget pakai After Effects, tapi nyatanya gue juga belum begitu lancar untuk pakai After Effects. Nah, di After Effects ini gue nggak terlalu jadiin patokan gue ngedit segala macam video, karena segala sesuatunya mulai cutting segala macam, kasih efek, color grading segala macam itu ada di Premiere Pro. Nah, terus buat apa sih After Effects? Nah, di sini After Effects gunanya ya kalau menurut gue sendiri yang gue pakai itu buat bikin elemen-elemen 3D, kayak contohnya kayak yang di pojok sini itu kan kayak bergerak 3D gerak gitu ya. Terus kemudian kayak lower third yang punya gue itu yang Bayu Krisna itu, nah itu bikinnya di After Effects. Nah, itu dia untuk After Effects. Jadi kayak cuma nambah-nambah bikin elemen-elemen 3D-nya aja, terus kalian bisa ekspor ke Premiere Pro. Nah, di sini gue bakalan kasih ke kalian juga apa ya namanya, kayak hal yang bagus atau sisi positif dari kalian pakai After Effects sama Premiere Pro. Nah, kalau kalian bikin project di Premiere Pro, kalian tuh nggak usah kayak export import file kalian ke, misalkan kalian bikin di project di Premiere Pro, kemudian kalian ekspor, terus kalian pindahin ke After Effects buat bikin layout, kalau nggak bikin elemen-elemen 3D itu di After Effects. Nah, beda. Nah, di sini kerennya itu kalian bisa kayak linkin atau kayak apa ya, sinkronisasi antara Premiere Pro sama After Effects. Nah, di Premiere Pro itu ada kayak apa ya, link buat ngelink untuk misalkan project kalian mau dikasih efek apa ya kayak lower third tapi dari After Effects. Nah, kalian nggak perlu ekspor project kalian terus di save kemudian kalian masukin ke After Effects. Nah, itu kan kerja 2 kali. Nah, untuk Premiere Pro ini dia kayak punya dynamic link namanya. Dynamic link, jadi kayak kalian bisa apa ya, bikin project di sini di After Effects. Kalian bisa bikin project di Premiere Pro, kemudian kalian bisa link it. Kalian bisa buka klip yang hanya ingin kalian kasih efek, kemudian kalian bisa dynamic link ke After Effects tanpa harus kalian ekspor import dan kerja 2 kali lah banyak. Nah, itu kerennya kayak gitu. Jadi di sini gue sering pakai itu dynamic link dari Premiere Pro kemudian ke After Effects. Jadi kayak sangat ngebantu banget lah. Jadi nggak usah kerja 2 kali, kalian ngerender pun tetap di Premiere Pro gitu. Jadi nggak banyak software yang dipakai untuk software editing untuk bagian video. Nah, itu menurut gue udah lebih dari cukup sih. Kalian bisa kayak cutting segala macamnya ada di Premiere Pro. Kalau kalian mau ngasih efek segala macam dan elemen-elemen 3D, kalian bisa pakai After Effects tanpa harus ngekspor atau kalian harus pindahin file project kalian ke After Effects. Jadi gampang banget pakai fitur yang namanya dynamic link. Oke, itu adalah 2 software yang sekarang gue pakai banget untuk bikin video. Mau dari video apapun yang ada di channel ini, gue pakai Premiere Pro dan sama After Effects untuk bikin elemen-elemen 3D-nya. Nah, kalau untuk After Effects sih mungkin baru-baru ini aja karena gue juga sambil belajar untuk After Effects. Tapi kalau kalau untuk semua video yang udah beberapa video ke bawah yang ada di channel ini, itu gue edit pakai Premiere Pro. So itu yang software editing video yang gue share ke kalian. Menurut gue itu yang paling bagus lah sampai saat ini gue pakai. Mungkin kedepannya kayak ada yang lebih bagus lagi itu. Nah,
Itu tadi khusus buat kalian yang pakai laptop atau pakai PC. Nah, di sini kan mungkin banyak juga yang pakai HP kayak mungkin kalau menurut gue jujur gue belum pernah ngedit video pakai HP, mungkin kayak KineMaster atau segala macam gue belum pernah pakai. Dan gue juga belum ada pengalaman sama sekali di editing melalui smartphone. Jadi kalau lewat smartphone kayaknya kurang banget gitu. Tapi kalau lewat PC atau laptop kalian bisa pakai yang gue saranin dua tadi, yaitu Adobe Premiere Pro sama After Effects. Nah itu udah paling jos deh kalau menurut gue. Dan oke, yang itu untuk software editing videonya. Dan yang terakhir adalah gue bakalan kasih ke kalian adalah software editing untuk suara atau audio. Nah, audio ini kan gue bilang sebelumnya di video gue sebelumnya itu kan sangat penting juga. Jadi kayak elemen supaya video kalian bagus itu ada dua. Yang pertama kayak video kalian tuh enak dilihat segala macam, mulai dari setup lighting segala macam. Dan yang kedua adalah audio. Percuma kalau videonya bagus tapi audionya acak-acakan, kalau enggak suaranya kurang gede atau suaranya enggak stereo atau suaranya kurang terlalu over, itu juga nggak bagus. Nah, di sini gue bakalan kasih ke kalian software untuk editing audio yang sekarang gue pakai. Oke, di sini sebelumnya gue ngerekam pakai Adobe Audition. Nah, kalau kalian mau nginstal Adobe Audition itu kegedean karena file size dari Adobe Audition itu sekitar 500 MB. Nah, kalau kalian kegedean, kalian bisa pakai yang namanya Audacity. Audacity itu free software, itu sekitar nggak nyampe 100 megaan, itu free dan fungsinya juga sama untuk rekam suara. Dan banyak yang direkomendasiin kalau kalian pakai Audacity. Jadi nggak usah berat-berat pakai Adobe Audition karena Adobe Audition itu size-nya gede. Tapi kalau kalian mau pakai Audacity, kalian bisa pakai itu software. Oke, tetapi baik lagi, yang di sini gue pakai untuk gue biasa ngedit suara itu adalah Adobe Audition. Dari mulai pertama gue ngerekam audio pakai mic ini, kemudian masuk ke mixer, ke sound card sampai ke laptop itu pakai yang namanya Adobe Audition. Kenapa gue pakai Adobe Audition? Yang pertama adalah nanti saat gue udah nge-export suara tersebut, audio tersebut ke Premiere Pro. Nah, di situ gue pakai Adobe Audition itu untuk ngedit suaranya, kayak nambahin equalizer, kayak nambahin segala macam yang bumbu-bumbunya supaya suara yang dihasilkan tuh lebih enak lah gitu. Jadi suara yang dihasilkan dari ngerekam pakai mic, kemudian masuk mixer, kemudian sound card, dan itu tuh nggak original hasil dari alat tersebut, tapi masih diolah lagi menggunakan software yang namanya Adobe Audition. Jadi kayak nambah efek, reverb, atau nambah efek kayak equalizer segala macam tuh di Adobe Audition. Nah, tapi bisa juga kalau kalian mau kasih efek-efek audio tersebut di Premiere Pro. Di Premiere Pro tuh juga udah ada untuk efek-efek kalian ngasih kayak ngasih reverb, kayak equalizer, itu langsung ada di Adobe Premiere Pro, tapi nggak lengkap. Kalau kalian mau lebih lengkap lagi ya udah pakai Adobe Audition gitu. Nah, jadi itu yang sekarang gue pakai untuk gue bikin sebuah video yang sampai saat ini kalau kalian tonton video ini tuh dibuat pakai software tersebut. Dan saran gue itu tadi 3 software yang bisa bikin video kalian tuh jadi lebih bagus. Yang pertama, kalau untuk software editing video pakai yang namanya Adobe Premiere Pro sama Adobe After Effects. Kemudian untuk edit suaranya kalian bisa pakai Adobe Audition. Tetapi kalau kalian mau pakai yang free atau enggak yang size-nya nggak terlalu besar, itu kalian bisa pakai Audacity. Nah, itu kalian bisa cari di Google, kalian bisa download file tersebut. Dan totally free, nggak bayar sama sekali untuk Audacity. Tapi kalau untuk Audacity kayaknya kayak bisa sih kayak ngasih equalizer segala macam, tapi kayak kalau gue pribadi itu kayak interface-nya nggak enak gitu. Jadi lebih enakan Adobe Audition gitu. Karena ya udah gue pakai Premiere Pro juga, After Effects juga, Adobe Audition juga, jadi sama-sama produk dari Adobe gitu lah. Jadi kalau kalian masih nanya, bang pakai apa sih untuk edit segala macam softwarenya, nah itu tadi yang bisa gue sebutin, yaitu Premiere Pro, kemudian After Effects, kemudian Adobe Audition. Dah 3. Nggak usah perlu banyak-banyak, nggak usah kalian yang pelajarin yang lebih banyak banget, karena itu fungsinya menurut gue sama gitu. Kalau kalian bisa satu software dan itu kalian master di software tersebut, kalian bisa bakalan kayak bikin sesuatu konten yang lebih bagus gitu. So mungkin itu aja video ini, nggak tahu pendek atau panjangnya video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kedepannya gue bakalan share lagi mengenai hal-hal video ini, karena di video ini tuh, karena di channel ini tuh yang rame mengenai edit video gitu. Jadi kalau kalian suka gue bikin konten kayak gini, kalian bisa kasih like
Kemudian kalian bisa subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Kemudian share video ini ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian juga masih bingung gimana caranya pakai software editing video, gimana caranya bikin video terus kayak ngasih elemen-elemen 3D gitu. Ya pokoknya share video ini ke teman kalian. So mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini. Gue Bayu Krisna, sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye. Raspo Beats.